dari kecil tuh pengen banget jadi dokter. Dari SD, SMP kalau ditanya kalau besar mau jadi apa, pasti aku jawab mau jadi dokter. Dokter itu kan mahal. Kalau swasta mahal banget. Kelas 1 SMA ini aku tuh pengennya masuk ke jalur undangan. Karena itu passing grade-nya kan tinggi ya. Nah, waktu kelas 12 aku mulai serius, mulai ikut bimbel. Motivator yang paling utama ya mama sih. Jadi aku kan sempat ragu. Aku tuh bilang ke mama, "Ma, apa nggak nyadang di itu perguruan tinggi swasta? Kamu yakin no, kamu berdoa, imani. Kalau emang udah jalannya Tuhan itu pasti kasih. Kalau emang bukan Tuhan ya pasti gantikan yang sama yang lebih baik." Benar, jadi komitmen itu benar-benar suatu janji, tanggung jawab, ketekatan hati untuk melakukannya sampai akhir meskipun kita tahu ujungnya nggak tahu hasilnya bagaimana. Hai Angels, Shalom. Jumpa lagi dalam segmen kesayangan kita semua di Care in Christ. Oke, hari ini dengan saya Maria dan saya Selin. Topik kita hari ini kita akan membahas. Tapi sebelumnya teman-teman udah nonton nggak podcast kita minggu lalu? Ayo yang belum nonton ya podcastnya. Oke, tema podcast minggu lalu belajar tentang tujuan hidup. Kita membicarakan tentang tujuan hidup. Bagaimana kita mengetahui tujuan kita, hidup kita sebenarnya itu apa. Nah, kali ini dalam mencapai itu semua, kita harus melalui yang namanya proses. Dan dalam proses ini ada yang namanya komitmen. Oke. Apa sih komitmen? Komitmen itu kalau menurut aku adalah suatu hal dasar yang harus kita punya dalam kita mau mencapai tujuan tertentu. Kalau C. Maria sendiri, menurut Cece, apa sih komitmen itu? Komitmen itu, sebentar, sebelum masuk ke itu, aku pengen denger sih, Selin, ke C. Maria denger sih kan, kamu ada cerita nih tentang bagaimana kamu, cita-citamu, tujuan hidupmu ke depan apa? Gimana sih prosesnya kamu untuk mencapai itu, apa yang kamu lakukan selama ini? Ya, boleh jadi cerita? Aku itu dari kecil tuh pengen banget jadi dokter. Dari SD, SMP kalau ditanya kalau besar mau jadi apa, pasti aku jawab mau jadi dokter. Nah, tapi waktu SMA ini mulai kan berpikir lebih jauh. Mau masuk mana ya, dokter atau apa? Nah, sempat kepikiran apa masuk teknik aja ya. Tapi aku tuh nggak suka fisika. Aku itu sukanya biologi. Jadi tetap akhirnya aku milih ya udah dokter aja gitu. Oh, dokter. Akhirnya kamu memutuskan dokter. Aku pilih dokter. Terus dalam kamu mencapai mimpimu, tujuanmu dokter itu, usaha apa sih yang kamu lakukan? Kalau usaha sih, jadi kan aku ini kan mau jadi dokter itu kan pengennya di perguruan tinggi negeri. Alasannya itu ya pertama dokter itu kan mahal. Kalau swasta mahal banget gitu kan. Nah, jadi waktu SMA ini jalur masuknya itu ada 3 kan, undangan, tes sama mandiri. Waktu kelas 10, kelas 1 SMA ini aku tuh pengennya masuk ke jalur undangan. Jadi rapotnya itu kan harus bagus. Jadi aku itu ikut bimbel dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tapi kelas 10 sama kelas 11 ini aku ikut bimbelnya itu ya udah asal ikut aja, kayak enggak serius gitu. Nah, waktu kelas 12 aku mulai serius, mulai ikut bimbel. Ya udah gitu pokoknya. Oke. Terus sempat kepikiran enggak sih kamu pada saat tengah-tengah mungkin apa dari kelas 10, 11, 12 ada aku pengen masuk ini kak dokter tuh kayak kok abot ya, kok berat ya. Terus atau ada ini cadangan aku pengen yang cadangan saya cadangkan, aku cadangkan apa ya kira-kira gitu. Sempet enggak? Ya, sempet sih. Jadi kan aku tuh mikir waktu kelas 12 kedokteran itu passing grade-nya kan tinggi ya. Apa itu passing grade? Passing grade itu kayak nilai. Jadi kan nanti kan waktu tes, waktu undangan pakai rapot itu kan kalau dokter itu kan banyak yang milih, terus itu pinter-pinter gitu kan. Nah, itu kan jadi takut sendiri ya mau milih dokter. Jadi aku itu mikirnya aku ngambil teknik aja ya. Teknik kan lebih rendah gitu lah. Passing grade-nya. Tapi akhirnya berteguh sih mama yakinin aku buat aku ngambil dokter. Ya akhirnya ngambil dokter tetap. Oh, kalau dengar mama berarti siapa motivatormu yang paling menguatkan kamu untuk kamu tetap ngambil dokter? Motivator yang paling utama ya mama sih. Jadi aku kan sempat ragu. Aku tuh bilang ke mama, "Ma, apa nggak nyadang di itu perguruan tinggi swasta gitu.
Soalnya kan kalau negeri kan kalau nggak keterima nggak kuliah gitu kan. Terus mama itu bilang, kalau kamu yakin sama sesuatu, kamu yakin kamu berdoa, imani, kalau emang udah jalannya Tuhan itu pasti kasih. Kalau emang bukan, Tuhan ya pasti gantikan yang sama yang lebih baik gitu. Oke. Terus kalau aku boleh tahu nih, kan kamu sudah di kelas 12, kamu sudah mulai, oh ya, aku mau rajin ikut bimbel supaya aku bisa masuk jalur undangan itu supaya lolos. Tapi kan aku dengar kamu aktif pelayanan toh, dancer toh. Gimana kamu padahal kalau nggak salah sih hari-hari ini ya meskipun masa-masa pandemi ini sedikit banyak lowong, tapi kan sebelum-sebelumnya kan masih ada pada saat-saat menjelang itu kan banyak latihan. Apa yang kamu lakukan untuk ini? Ngatur itunya. Jadi dancer itu biasanya latihan jam 7 malam. Nah, kalau selama kelas 10, kelas 11 itu aku biasanya nakal. Jadi kalau ada latihan itu biasanya aku bolos les. Ya udah ikut latihan. Boleh. Nanti bilang ke mama, "Enggak les mah, ada latihan." gitu. Tapi waktu kelas 12 kan udah hektik kan mau ujian. Jadi aku enggak mau ninggalin lesku. Nah, lesku itu pulangnya jam 8 malam. Nah, itu jadi aku dari pagi berangkat sekolah itu aku bawa ganti baju buat latihan dancer gitu kan. Jadi sekolah, bimbel, terus aku dari bimbel itu nggak pulang, aku ganti baju, langsung ke gereja. Kadang-kadang aku lupa bawa ganti baju, jadi aku ke gereja pakai seragam. Jadi gitu ya, kamu merelakan waktu istirahatmu, kamu langsung dari sekolah ke bimbel langsung ke gereja untuk latihan. Oke, teman-teman, kalau kita dengar dari cerita Selin ya, dalam dia memenuhi target hidupnya, tujuan hidupnya menjadi seorang dokter, menjadi kuliah di kedokteran, dan itu ada proses yang dia alami, ada proses yang dihadapi, dan ada untuk menghadapi proses itu dia butuh satu yang namanya komitmen. Seperti tadi di awal Selin katakan butuh komitmen. Komitmen itu apa sih? Kalau boleh aku sedikit sharing ya teman-teman, komitmen itu janji untuk kita melakukan sesuatu, janji yang butuh kebulatan tekad untuk kamu melakukan sesuatu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai kita anak-anak Tuhan, otomatis ya kita anak-anak Tuhan, ada beberapa sih komitmen-komitmen yang harus kita punya, supaya dalam sebagai kita memenuhi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pasti komitmen kita yang utama itu buat Tuhan. Gimana sih? Komitmen kita buat Tuhan itu komitmen yang gimana? Kalau boleh sedikit sharing juga, salah satu yang boleh saya Maria boleh cerita itu bagaimana ketaatan kita buat Tuhan, komitmen kita buat taat akan perintahnya, taat akan firman-Nya, bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari sesuai dengan firman. Itu kita harus butuh komitmen, kita butuh kesungguhan hati. Terus yang kedua, komitmen kita buat Tuhan tuh dalam pelayanan kita menyerahkan setiap waktu kita untuk melayani Tuhan. Apa yang kita punya, waktu kita untuk melayani Tuhan, kita itu butuh komitmen. Kita butuh kesungguhan hati, karena akan banyak hal-hal yang menghalangi kita, hanya banyak gangguan dalam kita memenuhi tugas-tugas itu gitu. Yang kedua, komitmen buat diri sendiri. Itu pasti. Kita harus tahu apa tujuan hidup kita. Kita harus tahu apa yang menjadi rencana kita ke depan, supaya kita nggak kalau orang Jawa bilang gelambiar ya. Kita butuh untuk mencapai tujuan kita butuh tuh komitmen yang apa lagi yang kita butuhkan sebagai Selin, sebagai pelajar. Komitmen untuk studi kita selesai dengan baik, kita menyelesaikan dengan baik, sesuai tepat waktu, bahkan memberikan nilai yang terbaik bagi kita yang pekerja. Kita bekerja, ya menyelesaikan setiap tugas-tugas yang ditugaskan pimpinan atau kantor kita dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Malah kalau perlu kita do extra mile, lebih baik, selangkah lebih baik atau selangkah lebih cepat gitu. Kemudian yang ketiga, tadi pertama Tuhan, diri kita sendiri. Ketiga, kita harus punya komitmen buat keluarga. Komitmen yang mana? Sebagai anak. Salah satu contoh sebagai anak yang sudah pasti kita tahu, kita harus taat kepada orang tua kita. Taat yang bagaimana? Ya mentaati seluruh perintah orang tua. Teman-teman boleh baca ayat yang cukup ini di Kolose 3 ayat 20. Boleh kita baca yuk sambil ini.
Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, jadi benar-benar mentaati, itu komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya keluarga, kita bertanggung jawab buat orang tua, kepada orang tua kita taat dengan segala resiko yang kita hadapi, kita taat. Kita melakukan apa yang selalu semua diperintahkan kepada kita dari orang tua. Oke, yang keempat mungkin yang berhubungan dengan lingkungan sekitar kita, komitmen buat gereja kita. Gimana komitmen kita buat gereja kita? Kesetiaan kita buat gereja kita? Apakah kita mendukung apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatan gereja kita? Apakah yang sudah kita lakukan untuk mendukung program-program gereja? Lah, itu betul-betul komitmen. Kemudian yang kelima, sebagai kita warga negara Indonesia, kita harus punya komitmen sebagai warga negara yang baik. Contohnya yang gampang kalau warga negara, bayar pajak. Sudah bayar pajak belum? kita yang pekerja, sudah bayar pajak belum? Lah, gitu. Kemudian taat pada peraturan pemerintah pastinya ya. Oke, dari situ kalau kita boleh lihat berarti komitmen itu dari 5 hal, komitmen pada Tuhan, kepada diri sendiri, pada keluarga, 5 kepada gereja, kepada satu lagi pemerintah, kepada negara. Ini 5 hal yang paling tidak harus kita miliki. Komitmen yang bagaimana, pokoknya dari 5 hal ini kita bertanggung jawab. Dari setiap komitmen kepada 5 hal ini kita bertanggung jawab melakukan komitmen itu. Ada tanggung jawab, walaupun kadang-kadang kita nggak tahu di ujung ke depan itu kita hasilnya apa. Kita nggak tahu next itu hasilnya apa, tapi kita namanya sudah komitmen, kita janji, yuk kita harus lakukan. Kemudian kadang-kadang dari saat kita berkomitmen, teman-teman, kita tahu dan kita harus rela meninggalkan apa yang berharga, apa yang enak dalam diri kita untuk kita memenuhi komitmen. Kalau tadi contoh dari Selin, kamu harus rela berangkat sekolah, langsung ke bimbel, langsung ke gereja untuk supaya memenuhi semua target-targetmu. Jadi tetap bisa ikut bimbingan belajar, pelayanan tetap bisa dilakukan. Nah, ada korban waktu yang harus diberikan, yang harus kita keluarkan, harus kita lakukan supaya komitmen kita ini tercapai dan kita bisa melakukannya dengan baik dan tujuan kita tercapai. Kemudian selain itu dalam kita berkomitmen pasti ada resiko dan konsekuensi. Baik itu komitmen itu kita lakukan atau enggak kita lakukan, semua pasti ada resiko dan konsekuensi. Dan itu kita harus hadapi, enggak boleh protes, kita jalani dengan ucapan syukur. Dan kita tahu karena itu sudah janji kita untuk melakukannya, ya kita lakukan sampai akhir. Itu sih kalau aku boleh sedikit sharing. Setuju sih sama Cece aku. Nah, Cece kan dari tadi aku yang sharing. Kalau dari Cece sendiri gimana? Apa mungkin ada cerita di dalam hidup Cece yang berhubungan sama komitmen gitu? Tadi itu bukan sharingku ya? Bukan ya? Oke. Kalau dalam kehidupan pribadiku sampai saat ini sih banyak ya komitmen yang aku buat dalam hidupku pribadi. Tapi ada satu yang mungkin aku mau sharing tentang kehidupan, tentang komitmenku buat pelayanan. Jadi dari kecil aku hidup di lingkungan gereja, kemudian aku tahu tentang pelayanan, aku tentang arti pelayanan tahu, tapi pada saat aku lahir baru, aku ambil komitmen pada waktu aku lahir baru itu sekitar SMA. Tahun berapa ya SMA ya? Sudah lupakan. SMA, aku waktu itu sudah lahir baru, pada waktu itu saat aku lahir baru, aku komitmen, aku mau menyediakan waktuku, memberikan waktuku semua untuk pelayanan. Jadi pada saat SMA, it's okay, wah gampang, mar pelayanan ini, oke, jalan, oke nih, mana aku masuk ke kuliah, aku harus pindah kota, dan aku tetap masih bisa, meskipun pelayanan di Jember, kotaku Jember, aku di Surabaya kuliah, aku bilang, Mar, hari ini tugas ini ya, begini, oh oke, siap, pada kuliah, karena kalau dari saat kuliah, kita masih bisa atur, pada zamanku aku masih bisa atur gitu loh, aku mau kuliah hari apa, jam berapa, aku masih bisa atur. Tapi yang mulai bermasalah, dalam arti yang bermasalah ketika aku masuk dunia kerja. Pada saat aku kerja, di awal tahun aku bekerja di pekerjaanku yang pertama itu, aku nggak dapat cuti, nggak boleh izin. Jadi otomatis hari liburku itu cuma Minggu sama hari tanggal merah.
Lah, disinilah mulai sedikit masalah komitmen ini seakan-akan diuji gitu ya, seakan-akan diuji. Ada beberapa yang memang akhirnya aku nggak bisa mengikuti, tidak bisa memenuhi komitmen kalau boleh, karena mau nggak mau otomatis aku nggak dapat izin karena aku bekerja, nggak ada izin, nggak ada cuti. Jadi sampai aku sempat bilang ke teman-teman kalau pada waktu itu aku 2003 sudah gabung di gereja ini, dan teman-teman sempat bilang gini, ayolah kalau bikin kegiatan gereja itu hari libur aja, tanggal merah, supaya aku bisa ikut. Supaya aku bisa nggak harus cuti gitu loh. Karena aku nggak ada itu, bukan bolos sih, nggak harus izin atau nggak harus cuti karena aku nggak dapat hak itu gitu loh. Oh, ya akhirnya aku memang kadang-kadang ada yang bisa aku ikuti, dan akhirnya aku ada juga beberapa yang nggak aku ikuti. Kalau otomatis kalau aku ikut berarti kan harga yang aku harus bayar itu apa? Itu hari libur. Biasanya aku hari libur berarti aku bisa buat istirahat, buat aku bisa kemana-mana jalan. Tapi enggak, aku memang aku sadar aku merelakan waktuku itu untuk pelayanan. Dan bersyukur saja sih di tahun ke-10 aku pindah kerja dan bersyukur di tempat yang baru aku bisa bekerja, I'm working with my passion, dan aku juga bisa melakukan komitmenku tetap sampai sekarang. Puji Tuhan, aku tetap bisa melakukan komitmen, aku pelayanan, memberikan waktuku untuk pelayanan. Itu sih kalau ceritaku tentang komitmen. Berarti kalau dari ceritanya Cece bisa disimpulin itu komitmen itu meskipun ada rintangan kiri kanan, hambatan itu tetap harus dijalanin sampai akhir gitu ya. Benar. Jadi komitmen itu benar-benar suatu janji, tanggung jawab, ketekatan hati untuk melakukannya sampai akhir, meskipun kita tahu ujungnya, nggak tahu hasilnya bagaimana, kita masih belum tahu ke depan itu bagaimana, tapi kita jalankan itu. Dan yang pasti juga kita mau bayar harga untuk melakukan komitmen itu, mengikuti komitmen kita, dan kita akhirnya mau menerima setiap resiko dan konsekuensi yang harus kita terima kalau kita menjalankan maupun tidak menjalankan komitmen itu. Itu sih teman-teman tentang komitmen. Nah, kita kan udah ngomong panjang lebar, sharing-sharing. Semoga sharing dari kita memberkati teman-teman semua ya. Teman-teman juga jangan lupa untuk saksikan terus podcast kesayangan kita semua, Care in Christ, setiap hari Sabtu ya. Oke, selain podcast Care in Christ, kita juga punya Instagram yang baru, 11DGCare. Oke, teman-teman kalau pengen sharing, pengen cerita, atau pengen minta bantuan doa, kalian bisa DM langsung ke IG ini. Kita jamin semua kerahasiaan teman-teman akan terjamin. Kita nggak akan bocor. Oke, jangan lupa untuk DM ke kita dan saksikan podcast kita. Oke, sekian dari kita hari ini. Saya Selin. Saya Maria. See you and God bless you.